Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhastuti SPD MPD, seterusnya teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesempatan, dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting virtual ini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai video pembelajaran tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya. Saya, Abdillah Sandrin Halimah, bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Baiklah, saya Febri Novita Ilahi, NIM 19005119, akan membacakan materi pertama. Dan saya Putri Amelia, NIM 19005133, sebagai pembaca materi kedua. Saya Afifa Antika, NIM 19005045, sebagai pemateri ketiga. Saya Astri Ilahi, NIM 19005003, sebagai pemateri keempat. Baiklah, itulah anggota dari kelompok 1. Adapun rangkaian acara diskusi yang akan video pembelajaran yang akan kita lewati yaitu pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian video pembelajaran, dan ketiga sesi penutup. Baiklah, untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Febri Novita Ilahi. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita mulai materi pertama mengenai anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita mempelajari klasifikasinya, kita harus mengetahui dulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Klasifikasi tersebut mencakup kelompok anak yang mengalami keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, gangguan emosional, kelainan fisik, kerusakan atau gangguan pendengaran, kerusakan atau gangguan penglihatan, gangguan bahasa dan wicara, dan kelompok anak yang berbakat. Baiklah, pada materi pertama kita masuk ke anak tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunanetra terbagi dari dua. Yang pertama berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Seseorang yang mengalami kelainan penglihatan kategori low vision atau kurang lihat, yaitu penyandang tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan 6 sampai atau 20 meter sampai 6 atau 60 meter. Kondisi yang demikian sesungguhnya penderita masih dapat melihat dengan bantuan alat khusus. Selanjutnya, untuk seseorang yang mengalami kelainan penglihatan kategori berat atau the blind, yaitu penyandang tunanetra yang memiliki tingkat ketajaman penglihatan 6 atau 60 meter kurang. Yang kedua, berdasarkan adaptasi pedagogis. Yang pertama, kemampuan melihat sedang atau moderate visual disability. Yang kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat atau severe visual disability. Dan yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat atau profound visual disability. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Febri Novita Ilahi. Selanjutnya materi mengenai anak tunarungu yang akan disampaikan oleh Putri Amelia. Kami persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu anak tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun lebih diberikan pertolongan dengan alat bantu dengan masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Klasifikasi anak tunarungu yang pertama yaitu klasifikasi umum. The deaf atau tuli yaitu penyandang tunarungu berat dan sangat berat dengan tingkatan ketulian di atas
90 dB. Yang kedua, hard of hearing atau kurang dengar, yaitu penyandang tunarungu ringan atau sedang dengan derajat ketulian 20-90 dB. Yang kedua, klasifikasi khusus. Tunarungu ringan yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian antara 25-45 dB. Yang kedua, tunarungu sedang yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 46-70 dB. Yang ketiga, tunarungu berat yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian antara 71-90 dB. Selanjutnya, tunarungu sangat berat atau profound yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 90 dB atau ke atas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Amelia. Selanjutnya materi mengenai anak tunagrahita yang akan disampaikan oleh Saudari Ika. Saudari Ika, kami silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu anak tunagrahita. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, IQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum usia 8 tahun. Klasifikasi anak tunagrahita. Pertama, berdasarkan kapasitas intelektual atau berdasarkan IQ. Pertama, tunagrahita ringan, IQ 50-70. Tunagrahita sedang, IQ 35-70. Tunagrahita berat, IQ 20-35. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 20. Berdasarkan kemampuan akademik, tunagrahita mampu didik, tunagrahita mampu latih, tunagrahita perlu rawat. Berdasarkan tipe klinis pada anak, pada fisik dan sindrom makrosefalik dan mikrosefalik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Afifah Antika. Selanjutnya materi mengenai anak tunadaksa yang akan disampaikan oleh Saudari Astri. Pada Astri, kamu silakan. Baiklah, materi keempat yaitu anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya, klasifikasi anak tunadaksa. Yang pertama, cerebral palsy atau CP. Seorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar yaitu poliomielitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio, distrofolio otot, yaitu terjadi kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya progresif alias memburuk seiring bertambahnya usia anak. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Astri Hidayah. Selanjutnya materi mengenai anak tunalaras yang akan saya sampaikan sendiri. Tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Anak tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Klasifikasi anak tunalaras yaitu pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu the semi-socialist child atau anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Selanjutnya, children arrested at a primitive level of socialization, yaitu anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Selanjutnya, children with minimum socialization capacity, itu anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi, terdiri dari neurotic behavior, yaitu anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain. Akan tetapi, mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Yang kedua, children with psychotic processes, yaitu anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Baiklah, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya. Kami dari kelompok 1 memohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dan untuk diskusi selanjutnya kita lanjutkan pada di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.